Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asna Baharudin, Kepala SMK Negeri 8 Makassar. SMK 8 memiliki 6 program keahlian. Khusus untuk program keahlian kuliner telah ditutup sebagai sekolah pusat keunggulan sejak tahun 2021 dan tahun ini memasuki tahun kedua sebagai program kelanjutan dari program PK. Pada tahun 2021 sejak pertama kali menjadi sekolah pusat keunggulan, ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang pertama, sosialisasi dan IHT tentang kurikulum merdeka, karena tahun 2021 itu kita menggunakan kurikulum merdeka. Lalu ada penyusunan kos, ada penyusunan alur tujuan pembelajaran, ada workshop kewirausahaan, workshop budaya kerja, anti bullying, dan beberapa kegiatan yang lainnya. Juga ada magang guru dan instruktur dari industri yang menjadi guru tamu di sekolah kita. Dari sisi sarana dan prasarana, pemerintah pusat juga telah merehabilitasi dan merenov ruang praktek siswa. Juga telah memberikan peralatan-peralatan yang sangat dibutuhkan oleh sekolah. Meskipun peralatan sudah memadai, ruangan juga sudah representatif, guru sudah kompeten, tetapi produk kita belum maksimal terjual. Belum bisa menerima pesanan karena pembuatan produk hanya pada saat praktek. Serapan tamatan pada beberapa program keahlian juga belum optimal. Keluhan dari industri masih juga ada tentang rendahnya kompetensi dasar siswa. Lalu waktu praktek yang tidak cukup karena jadwal pembelajaran masih menggunakan klasikal. Berdasarkan hal itu, maka saya sebagai kepala sekolah mencoba membuat suatu program yang menggabungkan antara model teaching factory dengan penjadwalan menggunakan sistem blok dan pengelolaan dana menggunakan pengelolaan Bloom. Dalam menjalankan program ini, ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Tantangan pertama adalah butuh banyak guru. Yang kedua, guru belum memaknai pola kewirausahaan yang tepat. Jadwal pembelajaran masih bersifat klasikal. Lalu kurikulum, walaupun sudah diselaraskan dengan dunia kerja, tetapi belum dievaluasi dan direvisi secara berkala. TEFA juga belum memiliki SOP atau pengelolaan sesuai dengan standar industri. Dalam melaksanakan program ini, ada beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama, persiapan. Dalam persiapan ini, saya sebagai kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan semua stakeholder sekolah. Gunanya adalah untuk mensosialisasikan rencana penerapan model TEFA dengan pembelajaran sistem blok dan pengelolaan BLUD. Khusus untuk TEFA, persiapan yang diadakan adalah menyiapkan ruang dan peralatan sesuai dengan standar industri, menyiapkan kurikulum yang sudah diselaraskan dengan industri, menyiapkan SOP yang sesuai dengan standar industri, menyiapkan guru-guru yang kompeten, dan melatih guru berjiwa wirausaha. Sementara persiapan untuk sistem blok adalah pertama, menganalisa struktur kurikulum dan jam pelajaran, menghitung minggu efektif, penentuan rasio pembelajaran, 1 minggu untuk blok produktif dan 1 minggu blok untuk umum, penyusunan jam pelajaran dan pembagian rombongan belajar. Yang terakhir adalah menganalisis kebutuhan peralatan dan area belajar. Untuk pengelolaan BLUD itu sendiri, yang perlu disiapkan adalah penyusunan dokumen sebagai syarat sekolah dengan pengelolaan BLUD. Nah, untuk pelaksanaan program ini ada beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama adalah siswa dibagi menjadi 2 kelompok
satu kelompok untuk blok umum atau mata pelajaran adaptif dan normatif, sementara satu kelompok lagi untuk mata pelajaran produktif. Untuk mata pelajaran produktif yang dipilih adalah produktif kuliner. Rombongan belajar produktif atau kelompok produktif dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan mata pelajaran kejuruan. Satu kelompok siswa mempelajari satu mata pelajaran per hari. Setelah hampir setahun pelaksanaan program pembelajaran TEFA dengan jadwal blok dan pengelolaan BUR, diperoleh beberapa dampak yang positif dan sangat efektif. Pertama, siswa lebih kompeten dan disukai di dunia industri. Yang kedua, keterserapan di dunia kerja meningkat. Yang ketiga, kompetensi guru juga meningkat. Yang keempat, produk bisa dipasarkan di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Dan yang terakhir adalah adanya produk setiap hari. Faktor yang membuat program ini juga berhasil itu karena siswa belajar dengan kondisi dunia kerja yang nyata, sehingga ketika pelaksanaan PKL tidak canggung lagi untuk bekerja. Manfaat dari blok sistem yang dilaksanakan di SMK 8 Makassar ini adalah kompetensi siswa itu lebih meningkat dan siswa lebih terampil. Saya Yuli Herawati, saya sebagai ketua jurusan di kuliner. Manfaat yang saya rasakan dengan menggunakan sistem blok di jurusan kuliner ini adalah TEFA di jurusan kuliner ini sudah berkembang, di mana ada produk unggulan kami yaitu bolen dan roti. SMK Negeri 8 Makassar telah menerapkan BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah sejak tahun 2021. Nah, menurut saya bahwa dengan penerapan BLUD ini, maka sistem teaching factory yang ada di SMK 8 ini lebih teratur, lebih transparan. Demikian praktik baik yang telah kami bagikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.